Selamat datang Nona Kirana, CEO baru Grup Astra. Kirana, aku dan ibumu akan berkeliling dunia. Aku serahkan perusahaan padamu. Oke, good luck. Dasar, aku baru lulus langsung disuruh jadi CEO. Aku bakal bikin perusahaan bangkrut. Hei, Bu Kirana, kita pagi-pagi berdiri di sini untuk... Menangkap orang. Stop. Kenapa kamu datang bekerja sekarang? Bu Kirana, kita kan masuknya jam 8. Saya tidak terlambat. Itu dia, masuknya jam 8, ngapain kamu datang jam 7? Bukannya sudah aku bilang, dilarang datang lebih awal. Saya salah. Apa saya harus bayar denda? Pak Boni, Iya? dia dilarang bekerja selama 3 hari. Awas saja kalau masih berani datang lebih awal. Ah? Nah, tidak buruk, tidak ada karyawan. Cepat atau lambat perusahaan akan... Dia. Bukannya sudah aku bilang gak boleh lembur. Bu Kirana, saya tidak bermaksud lembur. Saya di sini karena menunggu bus, tapi busnya malah terlambat. Begini saja, kamu nggak perlu naik bus. Ini, ambillah mobilku dan istirahatlah. Terima kasih Bu Kirana. Bu Kirana, ini laporan keuangan perusahaan kita. Kenapa ada banyak uang yang tersisa di perusahaan? Bukannya itu adalah hal yang baik. Ini nggak ada artinya kalau kita nggak bisa menghabiskannya. Begini saja, kamu atur pembangunan tim. Masing-masing departemen akan mendapat 100 juta. Berapa? 100 juta? Masih kurang? Kalau gitu 200 juta. Tidak. Sudah cukup. Ya di sana. Hari ini adalah rapat kritik. Adi, bulan ini kamu sudah lembur 3 hari. Hukumannya, kamu tidak boleh bekerja. Kamu hanya boleh memancing. Baik, Bu Kirana. Denny, mengganggu rekan kerja yang sedang bermain game karena pekerjaan. Aku keluarkan peringatan serius. Baik, Bu Kirana. Saya tidak akan mengulanginya lagi dan lebih memilih bermain game. Tony, Oh, Bu Kirana, saya sudah datang lambat dan tidak lembur. Saya tidak melanggar aturan. 100 juta untuk pembangunan tim kenapa belum dibelanjakan? 100 juta itu terlalu banyak. Kami bingung belanja apa. Aku tambah 100 juta lagi. Pokoknya, kalian gak boleh bekerja. Hah, Bu Kirana, tolong dikurangi sedikit saja. Saya benar-benar tidak bisa 3, menghabiskan semua. Apa yang harus saya 2, lakukan? Tolong, Bu Kirana. Pesanan GoFood. Aku yang memesannya. Ayo makan bersama. Toh ini uangnya perusahaan, iya kan? Makan. Ayah. Ini. Beginilah caraku menjalankan perusahaan. Tinggal tunggu waktu, perusahaan akan bangkrut. Bu Kirana, ada kabar baik. Perusahaan kinerjanya meningkat 2 kali lipat. Kita siap menempati posisi pertama. Apa? Kalian diam-diam bekerja di belakangku ya? Terus kapan aku bisa membuat perusahaan bangkrut? Iya, Kamu semuanya sudah gimana berakhir. aja sih? Cari-cariin kok nggak ada? Standby ya. Iya, ini aku Laporan udah di jalan target sudah loh. mulai mendekat. Tinggal tunggu sebentar lagi juga sampai. Aduh, gadis cantik, kamu mau nggak menikahi cucuku? Tapi ini cucumu? Aduh nak, nenek ini hidupnya udah nggak lama lagi. Nenek cuma punya cita-cita buat bisa menimang cucu loh. Kalau gitu, akan aku pikirkan. Lupakan sajalah, aku akan membawanya bersamaku. Ayo kita pergi ke surga bersama. Kalau gitu saya mau deh. Benarkah? Asik. Bagaimanapun, laki-laki ini kan sedang gak sadar. Setidaknya aku udah berbuat baik hari ini. Lebih baik kita laksanakan secepatnya. Hari ini aku akan ke kantor sipil untuk mengurusnya. Tapi, gak ada yang bisa mengangkatnya kan? Semuanya orang baik, tolong bantuin saya ngangkat dong. Sudah kan? Itu juga mobilnya dipinjemin sama orang baik. Ternyata masih banyak sekali orang baik di dunia ini ya. Ayo kita berangkat sekarang menantu. Oke kalau gitu. Pengantin boleh sedikit mendekat dan tersenyum. Aduh, gawat. Nenek, aku ada urusan. Aku pergi duluan ya. Iya, hati-hati ya menantu. Gimana? Gak percaya kan kamu? Nenek bilang dia itu pasti gadis yang baik. Dia gak peduli kamu miskin atau kaya. Iya Nek, aku bakal bersikap baik sama dia. Kamu berjanji ya, semuanya akan terima bayaran habis ini. Terima kasih Nenek. Aku mau lihat wanita seperti apa yang dijodohkan sama Nenek. Selamat siang Pak Arya, cabang kita yang di Amerika sedang membutuhkan bantuan Bapak. Saya harap Anda segera datang ya. Nek, maaf, aku harus ke luar negeri. Kamu pergi ke luar negeri setelah menikah.
Gimana cara nenek jelasinnya? Nanti aku pulang. Kerjakan yang bersih. Di sini masih ada jejak kaki. Kamu pel lagi ya. Aku udah selesai. Aku di sini ditugaskan untuk menjadi sekretaris, bukan jadi tukang bersih-bersih. Kalau kamu punya kemampuan, harusnya kamu nikah aja sana sama orang kaya. Kebetulan sekali hari ini aku memang baru saja menikah. Jadi stop memberi aku nasihat. Dasar menyedihkan. Aku bakal balas ya perbuatan kamu. Tunggu aja. Udah sana. Hei, apa yang kalian ributkan? Direktur kita sebentar lagi datang. Beri sambutan kepada dia. Sudah setahun kamu baru kembali. Kamu harus minta maaf tuh dengan istri kamu. Jangan khawatir, Nek. Aku pasti bakal menebus kesalahanku. Selamat datang, Pak Arya. Bukankah kamu departemen sekretaris? Pak Arya, saya adalah karyawan yang baik tahun ini. Tapi wanita itu malah menyuruhku menjadi tukang bersih-bersih. Kenapa bisa? Siapa yang mengatur ini? Semua penempatan jabatan di kantor dikendalikan oleh Ibu Siska. Hai Arya. Kamu masih ingat aku nggak? Apa jabatan sekretaris masih kosong? Masih, Pak? Apa Anda akan memilih seseorang? Wah, kayaknya hari ini bakal jadi hari keberuntunganku karena bisa bekerja dekat dengan Pak Arya. Pilih dia. Aku? Dia? Apa? Anak itu sudah kembali ke sini dan malah memilih sekretaris baru. Nyonya tenang dulu. Gimana aku bisa tenang? Aku bakal kasih pelajaran ke dia karena dia sudah menyia-nyiakan menantuku. Dia itu udah menikah. Siapkan mobil. Baik, Nyonya. Mobil ini udah saya siapkan untuk hadiahnya. Bagaimana menurutmu? Anda sudah menikah? Karena kamu perempuan, Tentu aja, aku bisa memberikan saran yang bagus. Hei wanita genit, dasar kamu ya. Dibayar 200 juta per bulan, tapi kamu harus menikah dengan CEO vegetatif. Tentu saja aku mau. Kaya dan bebas. Siapa yang gak mau jadi istri kaya raya? Kirana, apa kamu sudah gila? Gaji kalian dipotong bulan ini, rapat selesai. Kurangi nonton drama bodoh, itu nggak baik buat otakmu. Hei kamu! Jonathan, dasar bajingan bau, apa yang kamu lakukan? Jonathan, menantuku tersayang, kamu sudah bangun. Hah? Apa yang terjadi di sini? Pelayan, cepat layani Nona Kirana untuk mandi. Jangan mengusuk bulu mata palsuku. Selamat, Anda mendapat kartu menjadi tokoh di dalam drama. Nikmatilah hidup baru Anda. Aku beneran jadi istrinya CEO kaya raya. Dan bosku yang galak menjadi suami CEO-ku yang vegetatif. Kamu bersedia menikah dengan anakku di saat-saat sulit seperti ini. Ini kompensasi dari ibu untukmu. Mulai sekarang, aku akan kasih 200 juta per bulan. Jadi jangan khawatir soal uang. Ibu, aku gak masalah kok tentang uang. Aku sangat mencintai Jonathan. Kalian lihat kan? Dari cara dia memandang Jonathan, dia sangat mencintainya. Ayo, kita keluar dulu. Kamu gak nyangka jatuh di tanganku kan? Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan sesuka hatiku. Aku juga akan menghabiskan semua uangmu dan tinggal di rumah besarmu. Pokoknya kamu harus menyesal. Sempurna. Ini semua punyaku. Cincin berlian Afrika Selatan seberat 500 gram. Beli satu. Per gramnya aja 100 juta. Berarti 5 miliar. Es krim asli dari Kutub Selatan. Beli satu. Menantu sayangku, kemarilah. Iya bu, aku kesana. Kakak ipar, aku mau tanya. Perusahaan sebesar keluargamu, masa tidak punya penerus sih? Apa maksudmu tidak punya penerus? Dengan dirawat menantuku, anakku pasti akan bangun. Bukannya aku meremehkan, tapi siapa yang bisa memastikan? Jadi, coba lihat anakku, dia juga dari keluarga kita kan? Kalau ada apa-apa di perusahaan, dia bisa mengurusnya. Jadi kamu bisa santai kan? Menurutku, kamu itu seperti katak yang jelek dan menjijikkan. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Kakak ipar, apa ini menantu kesayanganmu itu? Awas saja, aku akan kasih dia pelajaran. Jangan menyentuhnya.
Anakku, kamu benar-benar bangun. Kenapa dia bangun? Selesai sudah, Kirana. Kamu benar-benar membawa keberuntungan. Bos, suamiku. Kamu sangat cantik, aku mau tidur sama kamu. Kabar buruknya, suami CEO-ku sudah bangun. Dan kabar baiknya adalah ternyata suamiku adalah idiot. Kamu mau kencan buta dengan perut besarmu? Memang kenapa? Ada aturan wanita hamil dilarang kencan buta. Dapat satu gratis satu. Kamu untung. Maaf, aku nggak tertarik membesarkan anak orang lain. Halo, Kirana. Gimana kencan butamu? Ku dengar keluarga orang ini cukup kaya. Berantakan. Aku nggak mau punya pacar dulu sekarang. Aku harus bantu ayahku melunasi hutang. Kenapa? Bahkan perusahaan ayahmu nggak ada sebagian kecil dari perusahaanmu sendiri. Hei, aku kasih 500.000. Bantu aku pura-pura. Loh, Kirana, gak nyangka ketemu denganmu di sini. Lalu pria tampan ini. Bukankah ini sudah cukup jelas? Mas, jangan salahin aku karena tidak mengingatkanmu ya. Keluarganya Kirana itu bangkrut. Hutangnya di mana-mana. Semua orang menjauhinya sekarang. Nih ya, jangan sampai kamu dimanfaatin. Benar, sebelum perusahaan ayahku bangkrut, dia menggunakan segala cara untuk mendekatiku. Tapi setelah ayahku bangkrut, dia orang pertama yang menentangku. Dia bahkan mendaur ulang mantan sahabatku. Aku tahu kamu sudah lama menyimpan dendam padaku dan Meisha. Tapi dia terlalu hebat. Dia nggak mau dong disyarat olehmu. Sekali lagi, aku saranin kamu jangan sama dia deh. Jangan libatin aku sama dramamu ini. Kirana, kamu pasti belum tahu kan? Sekarang Meisha sudah menjadi direktur perusahaan Arwana. Dan nggak lama lagi aku akan menjadi wakil direktur. Arwana? Kakak, cuma wakil direktur cabang. Promosikan sahabatku ya. Gak ada promosi. Kalau dia ingin naik jabatan, dia harus mengandalkan usahanya sendiri. Kakak. Sudah cukup. Kalau bukan karenamu, dia bahkan gak layak masuk di sini. Iya, perusahaan yang tercatat terbesar di kota ini. Kirana, jangan salahin kami karena tidak menghargai persahabatan kita dulu. Aku dan Meisha mau kumpul dengan teman-teman kami besok. Circle pertemanan kami sekarang. Semuanya orang penting. Kenapa kamu gak datang juga? Siapa juga yang mau datang ke pesta menyebalkanmu? Jangan khawatir, besok kami akan datang. Kamu beneran yakin mau sama dia? Bener-bener gak bisa dibilangin. Dasar budak cinta. Aku nggak nambahin uangnya ya kalau kamu inisiatif sendiri. Gak perlu, aku punya urusanku sendiri. Oke, kalau gitu sampai jumpa besok. Tunggu. Ini anakmu ketinggalan. Bye. Halo Tuan, suruh Meisha menghadapku. Sobat macam apa yang dia temukan? Nona, Tuan meminta Anda untuk cepat pulang dan menikah. Aku mau memilih sendiri pasanganku. Hari ini aku akan mendapatkannya. Tapi, Anda yakin dengan memakai baju seperti ini? Dengan memakai baju ini, aku bisa menyaring laki-laki tulus atau cuma mau hartaku saja? Oh, aku pergi dulu. Pernikahan kontrak dan dibayar? Kamu sakit ya? Pasti cuma mau menipu kan? Pergi aja lah. Kita nggak bisa ngobrol dulu apa? Sini. Lihat anak gadisku. Dia lulusan S2. Sekarang sudah jadi PNS. Minggir. Aku datang lebih dulu. Putriku, seorang guru sama anakku saja ya. Apaan sih aku lebih dulu? Enggak, aku dulu lah. Aku duluan. Kalau dia terlalu populer. Ibu-ibu, dengerin saya dulu ya. Nama saya Nicholas, 30 tahun. Saya pengangguran. Saya nggak punya rumah dan nggak punya mobil. Dalam waktu 2 jam harus mau menikah dengan saya. Apa? 2 jam? Nak, apa kamu sudah gila? Udah miskin. Nganggur lagi. Bisa-bisanya ngajak nikah gitu aja. Ayo kita pergi aja. Tunggu. Apa kamu mau menikah? Pengemis, kamu mau menikah denganku? Aku lihat kamu lagi buru-buru dan aku juga. Kenapa kita tidak bekerja sama? Bisa aja sih, tapi Setelah menikah, aku akan kasih kamu 100 juta per bulan dan akan selalu bertambah. kamu yang ngasih aku uang. Bukannya itu yang kamu mau? Aku beneran dianggap seperti orang miskin. Oke, selamat bekerja sama. Aku juga. Aku sudah transfer gajimu bulan ini. Kalau begitu, terima kasih bos. Itu sepele. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana kamu pulangnya? Aku naik bus umum. Oh, kalau aku naik sepeda buat pulang. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Kirana,
Siapa yang nyuruh kamu menikah tanpa izin? Keluarga kita akan bangkrut kalau kamu tidak menikah dengan pilihan ayah. Ayah, jangan marah. Bukannya dari kecil dia memang tidak pernah patuh. Kamu bahkan tidak sepintar kakakmu. Anak yang lahir dari orang luar gak layak jadi saudaraku. Kamu, Kirana, aku tahu kamu tidak mau membantu keluarga kita, tapi gak perlu memfitnahku seperti itu. datanglah ke pesta perusahaan Wijaya. Terserah kamu mau pakai cara apa. Pokoknya, kamu harus mendapatkan CEO Grup Wijaya. Apa yang ayah pikirkan? Aku sudah menikah. Itu benar, dia kan sudah menikah. Bagaimana kalau aku ikut ke pesta itu? Oke, kalian berdua datang bersama. Aku akan telepon dulu. Bukannya anak pertama dari Grup Wijaya itu cantik. Kenapa kamu malah cari sendiri wanita buat dinikahi? Kakek, aku menikah begitu cepat karena aku menemukan seorang wanita yang tidak akan memanfaatkan keluarga kita. Astaga, sudahlah, terserah saja. Itu dia. Tuan Nicholas, kalung berlian yang Anda pesan sebelumnya sudah datang. Oke, berikan padanya untukku. Baik. Kalung berlian ini dari Tuan Nicholas akan diberikan untuk Nona Kirana. Aku? Ini kan kalung berlian yang sangat langka. Harganya bisa mencapai 3 miliar. Dan dia benar-benar memberikannya. Apa kamu tidak tahu? Adikku sudah menikah. Jadi kalau Tuan Nicholas memberikannya, itu pasti untukku. Aku kan juga Nona Aditama di sini. Baiklah, Lisa, pesanan sangat luar biasa. Bahkan Tuan Niko tertarik padamu. Aku aja nggak menyukainya. Bisa-bisanya Tuan Nicholas malah menyukainya. Pengemis, Kamu? Ngapain kamu di sini? Oh, aku tahu. Kamu kerja jadi pelayan ya di sini. sebenarnya aku... Kirana, pelayan ini gak mungkin laki-laki yang kamu pilih buat kamu nikahi kan? Seorang Nona Kirana memilih pelayan untuk menjadi suaminya. Anak dari grup Aditama punya suami seorang pelayan. Memang kenapa kalau pelayan? Aku tetap menyukainya. Oke, kamu memang pantas mendapatkan seorang pelayan seperti dia. Tidak sepertiku, aku akan menikah dengan Tuan Nicholas Wijaya. Jadi mulai sekarang, aku akan berkuasa di grup Aditama. Benar, dia bahkan dikasih kalung yang sangat mahal. Jadi tentu saja dia yang akan menjadi Nyonya Wijaya. Kenapa kalung itu bisa kamu pakai?